Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Abdul Khalib dari Universitas Telkom Kendal. Program Studi Manajemen Informatika. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman PHP. Di sini PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Di sini PHP adalah suatu bahasa pemrograman dan yang paling penting pada video kali ini kita akan belajar tentang PHP. PHP kalian ini adalah PHP untuk pemula. Jadi buat kalian yang sama sekali belum mengenal apa itu PHP dan belum pernah membuat web dengan PHP, kalian semua tidak usah khawatir karena kita di sini semua akan belajar dari awal. Nah, kenapa PHP kok tidak pakai bahasa pemrograman yang lain? Karena di sini saya punya 10 alasan kenapa saya memakai PHP. Untuk alasan yang pertama, PHP itu simple, PHP itu mudah. Hanya dengan beberapa baris kita sudah bisa untuk tampilkan apa yang kita inginkan di internet. Contoh, untuk penulisan dengan bahasa Java, kita memerlukan penulisan kelas hanya untuk menuliskan atau memunculkan hello world. Tapi kalau kita dengan menggunakan PHP, kita hanya menggunakan echo, hello world, nah, itu sudah bisa kita tampilkan di internet. Untuk alasan yang kedua, PHP itu pre-request HTML dan CSS. Jadi untuk memahami PHP, kalian cukup dengan HTML dan CSS. Kenapa? Karena HTML dan CSS itu sudah bisa bekerja sama dengan baik. Untuk yang alasan ketiga, PHP itu gratis, PHP itu open source. Jadi kalian tidak perlu beli, kalian tidak perlu bayar, cukup dengan mengunjungi webnya, kalian sudah bisa install dan download. Untuk alasan yang keempat, banyaknya dukungan komunitas di PHP. Jadi kalau kita searching di Google, itu untuk PHP itu sudah ada 9300 sekian. Nah, atau lebih jelasnya kalian bisa kunjungi di Stack Overflow, yaitu suatu Google-nya para programmer. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu ada Facebook-nya PHP Indonesia. Untuk membernya kalian bisa lihat di sini ada berapa banyak member dan penggunanya. Sedangkan untuk alasan yang keempat, untuk alasan yang kelima, dokumentasi di PHP itu sangat lengkap. Kalian bisa langsung kunjungi webnya di http://php.net/manual/n. Nah, di sini kalian bisa lihat dokumentasi PHP-nya begitu banyak. Jadi apa yang kalian butuhkan kalian bisa ambil di sini. Untuk yang keenam, PHP itu dibuat khusus untuk web. Kenapa dibuat khusus untuk web? Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang semula itu untuk desktop dan juga bisa untuk web seperti Java. Sedangkan untuk alasan selanjutnya, kebanyakan website yang ada pada saat ini dibuat dengan PHP. Itu bisa kita lihat dari survei di http://w3text.com. Nah, ini PHP masih merajai dengan 82,6% untuk saat ini ya. Itu data di tahun 2017, kalau sekarang mungkin bisa lebih. Sedang untuk alasan yang ke-8, banyak website-website besar itu yang menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Contohnya Facebook. Facebook itu untuk bahasa awalnya itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, walaupun Facebook sekarang sudah memiliki bahasa sendiri. Nah, untuk Yahoo, Wikipedia, dan Flickr itu menggunakan bahasa PHP. Untuk yang ke-9, CMS atau Content Management System itu juga banyak yang menggunakan bahasa PHP atau bahasa-bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Karena untuk CMS sendiri seperti WordPress atau Joomla, Drupal, Moodle, nah itu memang dikhususkan untuk mempermudah user atau pengguna. Tapi alangkah baiknya bila kita mempelajari PHP agar mempermudah untuk editingnya. Nah, sedangkan alasan yang terakhir atau yang ke-10, framework. Framework di PHP itu bagus-bagus, keren. Contoh, nah seperti CI atau Codeignator, Kik PHP, YI Framework, Laravel, dan Symfony. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang memakai frameworknya. Jadi banyak perusahaan yang mempergunakan programmer itu yang bisa menguasai bahasa PHP, yaitu untuk menguasai salah satu frameworknya. Jadi kalian jangan minder, jangan takut, karena dengan PHP kita bisa lebih mudah. Nah, itu adalah 10 alasan kenapa kita di sini belajar PHP. Kalau ada orang yang ngomong kalau PHP itu kuno, PHP itu lambat, atau PHP itu tidak keren, kalian tidak usah pedulikan. Karena untuk framework atau website-website besar itu banyak yang menggunakan PHP. Jadi, saya minta untuk kalian jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terus apa yang akan kita pelajari di materi kali ini? Sebelum masuk ke PHP, kita pahami dulu, yaitu terminologi atau istilah-istilah. Seperti client side versus server side scripting. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar HTML dan CSS, itu disebut client side scripting. Nah, kalau di PHP itu merupakan adalah salah satu server side scripting. Nah, untuk istilah yang kedua yaitu static versus dynamic website. Itu nanti akan kita bahas juga. Untuk yang istilah ketiga, kita mempersiapkan lingkungan pengembangan, yaitu kita siapkan dulu seperti development dan environment-nya untuk install seperti install server, terus install kode editornya. Nah, tapi itu akan kita install nanti bareng-bareng ya, biar nanti kita bisa berjalan beriringan. Nah, ini sini ada sintak PHP atau tata cara penulisan. Dan saat kita belajar sintak ini, kita akan belajar pemrograman seperti perulangan, pengkondisian, variabel, dan lain-lain.
ada satu konsep di sini yang sangat penting dalam belajar PHP, yaitu array. Kalau dalam Java itu yang penting adalah di functionnya. Tapi kalau di PHP itu yang penting adalah array, karena semua penulisan di sini adalah array. Untuk selanjutnya, request method, yaitu suatu metode pengiriman atau penerimaan data antar layout atau antar halaman. Nanti kita akan bikin website sederhana dengan berbagai studi kasus supaya nantinya kita punya suatu website yang bisa sempurna. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar tentang setelah kita bikin website, nanti kita akan menghubungkan juga dengan database. Untuk database ini nanti akan kita pahami dulu. Kita akan belajar tentang cara penggunaannya, kita akan belajar tentang cara menghubungkannya dengan website kita. Di dalam database ini nanti kita akan belajar juga tentang CRUD, yaitu suatu metode menambah, metode kita untuk memunculkan, metode kita untuk update, dan metode kita untuk delete atau hapus. Nah, setelah kita di CRUD, kita biasanya akan disuguhkan dengan login dan registrasi. Yaitu, lalu setelah kita login dan registrasi, kita akan tidak lengkap lah kalau login dan registrasi tidak disertai dengan session dan cookies, yaitu untuk mempersecure, untuk membuat tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, lalu kita akan belajar juga tentang konsep ajak. Maaf ya, ini untuk ajaknya kok hilang. Setelah session dan cookies, sebenarnya kita ada ajak. Nah, ini ajak. Ajak yaitu adalah proses untuk menambahkan atau proses interaktif di dalam suatu website. Jadi hampir semua website itu punya ada aktivitas interaktif, ada interaktivitas pada website. Karena hampir semua website yang kita gunakan itu mempunyai konsep ajak. Lalu kita juga akan menambahkan fitur untuk upload file. Selanjutnya kita akan bikin juga untuk reportingnya, di mana itu adalah untuk menghasilkan suatu sistem pelaporan dari tampilan website menjadi suatu dokumen. Dan yang terakhir, kita akan coba web yang kita buat itu kita simpan ke internet melalui web hosting supaya orang lain bisa mengakses. Saya juga nanti bisa mengakses. Jadi banyak yang nanti akan kita pelajari di sini ya. Nah, sebelum kita mempelajari itu, apa saja yang harus kita siapkan? Untuk mendapatkan atau memahami materi yang tadi, kita akan mempersiapkan kode editor. Di sini kalian bisa memakai kode editor seperti Notepad++, bisa memakai Sublime, bisa memakai Visual Code. Kalau saya di sini lebih senang dengan Visual Code ya, karena tampilannya juga menarik, hampir sama seperti Sublime. Kalau saya sarankan, yang penting di penggunaan kode editor ini kalian pakai saja yang kalian rasa itu mudah dan bisa bikin nyaman. Untuk yang selanjutnya, kita harus punya web server. Nah,
web server yang akan kita gunakan nanti atau yang akan saya gunakan di sini akan saya gunakan Apache. Untuk yang selanjutnya kita harus menyiapkan web browser. Nah, biasanya di web browser ini itu di bawaan PC atau di bawaan laptop, di aplikasi itu biasanya sudah ada. Dan yang untuk yang selanjutnya itu adalah database server, yaitu yang akan kita pakai nanti itu adalah MySQL. Jadi itu adalah perangkat-perangkat yang perlu kita siapkan untuk belajar di PHP. Sekarang saya mau tanya, apakah kalian sudah siap? Nah, kalau kalian sudah siap, berarti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.